Van vanavond? Ja? Jawel. Ja, het was een. Ja, we hadden het al verwacht dat ze zouden inzakken, dus het was lastig om af en toe de ruimtes te vinden tussen de linies. Uiteindelijk 2 goede goals en hadden we er meer uit moeten halen qua kansen. And sprint a few times to see how they're gonna be, and to play with the. They should move there and see. The rest is finished. Could a Saudi... They react. Good. This is good. It's my opinion. I don't care what they say. French is only PSG. Sorry. Jelas levelnya sudah berbeda. Para pemain top Eropa terkejut Tijani Reijnders dan Cristiano Ronaldo akui level timnas Indonesia. Miliano dan Mauro tampil memukau saat taklukan Taiwan. Kemenangan telak Indonesia atas Taiwan di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tidak hanya menorehkan skor besar 6-0, melainkan juga mengirimkan pesan kuat ke dunia sepak bola internasional. Permainan kolektif, intensitas pressing, serta keberanian para pemain muda menunjukkan bahwa timnas Garuda kini sudah menapaki level berbeda. Bahkan, kabar ini menggema hingga ke Eropa, di mana beberapa nama besar seperti Tijani Reijnders dari AC Milan dan megabintang dunia Cristiano Ronaldo disebut-sebut memberikan pujian kepada perkembangan sepak bola Indonesia. Yang membuat sorotan semakin tajam adalah performa memukau 2 pemain keturunan yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra. Keduanya tampil percaya diri, seakan sudah lama menjadi bagian dari timnas. Mereka tidak sekadar melengkapi skuad, tetapi benar-benar memberi warna baru dalam permainan Garuda. Sejak menit pertama, Indonesia memperlihatkan keunggulan yang nyata. Taiwan yang biasanya mencoba mengandalkan permainan cepat, kali ini dipaksa bertahan hampir sepanjang laga. Gol cepat Jordi Amat di menit keempat menjadi tanda pembuka pesta Garuda. Setelah itu, serangan demi serangan datang silih berganti. Miliano yang diturunkan di sektor sayap langsung menunjukkan kualitasnya. Akselerasinya membuat lini pertahanan Taiwan kewalahan. Beberapa kali ia sukses melewati 2 hingga 3 pemain sekaligus, membuka ruang bagi striker untuk mengeksekusi peluang. Sementara itu, Mauro yang berposisi sebagai gelandang bertahan tampil tenang, menjadi penghubung antara lini belakang dan depan. Distribusi bolanya rapi, intersepnya tajam, membuat Taiwan kesulitan mengembangkan permainan. Pada menit ke-23, Indonesia mendapat gol tambahan lewat gol bunuh diri pemain Taiwan. Tekanan yang begitu deras membuat lawan terpaksa melakukan kesalahan fatal. Skor berubah menjadi 2-0, dan atmosfer stadion semakin membara. Nama Miliano Jonathans menjadi sorotan utama. Pemain muda yang baru berusia awal 20-an itu tampil penuh percaya diri. Setiap kali ia menerima bola, sorak-sorai penonton membahana. Ia tidak hanya berlari kencang, tetapi juga memiliki visi dalam memberikan umpan matang kepada rekan-rekan setim. Pada menit ke-33, akselerasi Miliano menghasilkan peluang emas. Ia melewati bek kanan Taiwan lalu mengirimkan umpan silang mendatar yang disambut Mark Klok untuk mencetak gol ketiga Indonesia. Publik bersorak, dan nama Miliano langsung dielu-elukan. Bagi penonton di stadion, momen itu adalah bukti bahwa naturalisasi yang dilakukan PSSI benar-benar mendatangkan hasil nyata. Jika Miliano adalah motor serangan dari sayap, maka Mauro Zelstra menjadi penyeimbang di lini tengah. Ia tidak terlalu mencolok, tetapi perannya vital. Setiap kali Taiwan mencoba melakukan serangan balik, Mauro selalu sigap menutup ruang. Ia membaca arah bola dengan cermat, memutus alur serangan lawan, lalu mendistribusikannya kembali ke lini depan. Pada menit ke-38, Mauro kembali menunjukkan kualitasnya. Setelah merebut bola dari pemain lawan, ia langsung memberikan umpan jauh terukur ke sisi kanan. Yakob Sayuri kemudian mengirim umpan silang yang dituntaskan Miliano Reijnders menjadi gol keempat.
Dari tribun, penonton bertepuk tangan sambil menyebut nama Mauro, tanda apresiasi atas kontribusi pentingnya. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap tampil agresif. Ramadan Sananta mencetak gol kelima di menit ke-58, memanfaatkan kemelut di depan gawang. Hanya 2 menit berselang, Sandy Walsh menambah gol ke-6. Skor 6-0 seakan menegaskan betapa jauhnya kualitas antara Indonesia dan Taiwan. Namun lebih dari sekadar skor, yang membuat banyak pihak terkesan adalah konsistensi permainan. Hingga menit-menit akhir, Indonesia tetap menjaga ritme, tetap fokus, dan tidak memberi ruang kepada Taiwan. Inilah yang membuat para pengamat Eropa terkejut. Bagi mereka, tim Asia Tenggara biasanya hanya kuat di awal lalu menurun, tetapi Indonesia membuktikan sebaliknya. Media internasional langsung menyoroti kemenangan besar Indonesia. Beberapa portal berita olahraga menulis bahwa Garuda kini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, melainkan tim dengan taktik dan kedalaman skuad yang mumpuni. Sorotan itu sampai ke telinga para pemain top. Tijani Reijenders, gelandang AC Milan berdarah Belanda yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Eliano Reijenders di timnas Indonesia, mengaku kagum dengan perkembangan Garuda. Menurutnya, organisasi permainan Indonesia sudah semakin mirip dengan tim-tim Eropa, terutama dalam hal transisi cepat dan pressing tinggi. Lebih mengejutkan lagi, nama sebesar Cristiano Ronaldo ikut memberikan pengakuan. Sebagai pemain yang sudah berkarir di level tertinggi lebih dari 2 dekade, Ronaldo menilai Indonesia punya energi kolektif yang luar biasa. Ia menekankan bahwa semangat, keberanian, dan kedisiplinan adalah kunci untuk bersaing di level dunia, dan itu semua terlihat jelas dalam penampilan Indonesia melawan Taiwan. Selain permainan di lapangan, atmosfer stadion juga menjadi daya tarik. Sebanyak 70.000 penonton memenuhi Gelora Bung Tomo, menciptakan suasana megah dengan nyanyian dan koreografi. Dari nyanyian, Tanah Airku, hingga Indonesia Pusaka, semua mencerminkan cinta tanah air yang mendalam. Supporter Taiwan dan Lebanon yang hadir pun ikut terpesona. Mereka menyaksikan bagaimana dukungan total dari fans bisa menjadi senjata tambahan bagi timnas. Bahkan beberapa media luar negeri menyebut atmosfer GBT malam itu setara dengan stadion-stadion legendaris di Eropa. Data pertandingan menunjukkan dominasi total Indonesia. Penguasaan bola mencapai lebih dari 65%. Total tembakan lebih dari 20 kali, dengan setengahnya tepat sasaran. Akurasi umpan mencapai 85%. Taiwan hanya sesekali menembus lini pertahanan, tanpa ancaman berarti. Secara individu, Miliano mencatatkan beberapa dribble sukses dan peluang tercipta, sementara Mauro mencatatkan intercept terbanyak di laga ini. Keduanya langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, menandai debut mereka dengan cara yang sangat mengesankan. Usai pertandingan, nama Miliano dan Mauro trending di jagat maya. Warganet memuji keduanya sebagai permata baru timnas. Banyak yang menilai bahwa mereka adalah bukti nyata keberhasilan strategi